untuk menghabiskan dulu saja. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan kesejahteraan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, harapanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari DNHK nomor 4 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 hingga 4. Ibrani 2 ayat 1 hingga 4. Bapak Ibu mudah-mudi membaca di dalam hati bersama dengan Alkitab yang ada di depan kita masing-masing, dan kami akan membacakannya dari depan. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan meluput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
yang begitu besar, diberikan kesempatan untuk kita berkumpul di rumahnya yang kudus ini. Seluruhnya itu hanya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini adalah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Kalau saya ingat di antara kita yang ada beribadah di sini, kalau saya tidak lupa, tidak ada yang bernama si Selamat. Nah, saya ingat di database kita bahwa tidak ada yang bernama Selamat di saat ini. Karena ini adalah merupakan suatu keselamatan yang dari Tuhan bahwa kita telah hidup diselamatkan. Kami undang Bapak Ibu melihat di kiri kanan tempat untuk kita sampaikan dengan mereka. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menyampaikan selamat terhadap saudara, teman, keluarga satu bangsa kita. Berbicara mengenai keselamatan, Bapak Ibu dan mudah-mudi merupakan keinginan setiap orang. Merupakan keinginan setiap orang. Kenapa? Ini kita katakan merupakan keinginan setiap orang. Coba kita ingat kalau ketemu dengan teman sekerja, ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan satu profesi, atau ketemu dengan klien atau partner kita, apa yang kita katakan? Contohnya kalau pagi hari, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Atau kalau kita menggunakan bahasa Batak, kita pasti mengatakan keras. Itu merupakan suatu kondisi bahwasanya kata selamat itu merupakan suatu yang diinginkan oleh setiap ciptaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bahkan bukan hanya manusia yang menginginkan keselamatan, tetapi semua yang diciptakan oleh Tuhan pasti menginginkan suatu kata-kata keselamatan. Ada lebih setahun saya Bapak Ibu agak susah melihat-lihat ciptaan Tuhan, yaitu yang sedang hidup di air, ikan, hampir setahun. Itu musim di Jambi ikan yang kecil-kecil itu. Jadi saya juga ada teman enak juga ini Pak. Ternyata saya lihat enak, hilang stres dibuat. Pusing dari lapangan kita lihat ikan ini selalu berada dengan di stok hasil saya buat di depan meja saya. Hari ini berbeda Bapak Ibu, dengan bukan hanya ikan cupang yang mau saya ceritakan, tetapi ada ikan ciptaan Tuhan. Itu namanya ikan salmon. Ada Bapak Ibu yang mengenal ikan salmon? Nah, ikan salmon. Ikan salmon bisa dikatakan suatu ciptaan Tuhan atau suatu binatang yang selalu mau berpindah. Bagaimana kronologis dalam kehidupan perjalanan hidup daripada seekor ikan salmon? Menurut penjelasan daripada Fish and Wildlife Service, bahwa ikan salmon ini lahir di air tawar. Air tawar contohnya Bapak Ibu, itu bahwa ikan salmon ini dilahirkan di sungai. Di sungai. Begitu ditegaskan
ikan salmon ini, maka yang tadinya dari telur menjadi ikan yang kecil-kecil, ikan yang kecil-kecil, seturut dengan arah air itu tadi, maka ikan salmon ini pun terbawa arus. Dari hilir sungai sampai dia mengikuti arus sungai dari Bapak Ibu, sampai dia tinggal dan berdomisili di lautan. Bisa kita ingat kalau di sungai bahwa airnya ini adalah tawar. Tetapi yang luar biasa daripada ikan salmon, begitu dia sampai di laut, ternyata ikan salmon ini pun bisa hidup di laut yang dikatakan itu rasanya asin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu ikan salmon sudah besar dan sudah saatnya bertelur, maka ikan salmon akan berusaha untuk pulang ke mana dia dilahirkan, dari mana dia asalnya. Ikan salmon akan melawan arus dari laut. Dia harus melawan arus kembali lagi ke dasarnya, tempat kelahirannya, yaitu di air tawar di hilir sungai. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, satu contohnya, ikan salmon ini dilahirkan atau dari telur menjadi ikan dimersam, terbawa oleh arus sampai ke yang kedua, sampai yang kedua ada yang tadi, sampai lagi mengikuti sampai ke laut bebas. Begitu panjangnya perjalanan daripada ikan salmon. Tetapi karena dia sudah saatnya harus menetaskan telurnya, untuk menyelamatkan telurnya itu tadi untuk bisa ditetaskan, dia harus melawan arus dari laut bebas sampai kembali lagi ke hilir. Contohnya ke air yang tenang, ke masyarakat. Tidak sedikit Bapak Ibu tantangan yang dihadapi oleh ikan salmon, bergerak mulai dari laut bebas, kadang-kadang bertemu dengan batu karang, kadang-kadang bertemu dengan yang luas di lautan itu, kadang-kadang bertemu dengan orang di sungai itu yang memancing. Tetapi ikan salmon berusaha sekuat tenaganya melawan arus, melawan situasi perjalanan air sampai ke tempat asal di mana dia terlahir jadi ikan salmon yang baru. Dari mana teman ikan salmon itu tahu bahwa dia dilahirkan di hilir sungai? Itu sesuai dengan penjelasan yang kami katakan tadi dari Fish and Wildlife Service, mengatakan di situ ada tenaga geomagnetik salmon. Dia tidak mau jadi pergi ke anak-anak sungai yang lain. Kalau dia tadinya itu lebih besar, dia harus kembali ke situ lagi dengan menghadapi begitu banyak tantangan dan tantangan. Sampai dia menetaskan telurnya, ikan salmon ini tidak makan. Begitu anaknya ini, contohnya ratusan telur yang sudah menjadi ikan salmon ini tidak makan, tetapi memakan lemaknya sendiri. Dan sesudah itu ikan salmon induknya ini tadi pun mati. Tetapi anaknya itu tadi sudah ratusan yang kembali lagi di bawah arus atau arah air ke arah lautan tadi. Apa Bapak Ibu saudaraku yang menjadi hubungan ikan salmon dengan khotbah kita sekarang? Apa hubungannya? Bahwa jangan manusia ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya dan yang mulia daripada ciptaan Tuhan yang lain, bahwa ikan salmon pun berusaha
bagaimana untuk melaksanakan penyelaman. Itu merupakan suatu contoh bahwa keselamatan itu tadi sangat penting, sehingga di Alkitab kita ini ada tertulis 467 kali dituliskan kata-kata selamat, dan 230 kali tertulis di situ ada 230 kali. Percaya atau tidak, silakan Bapak Ibu baca Alkitab supaya bisa mana itu yang tertulis di Alkitab ini ada tertulis 467 kali. Dan kata-kata keselamatan ada 230 kali. Apa Ibu yang dikasih oleh Tuhan merupakan hubungan yang bisa dikatakan menjangkau pemikiran kita. Kemana arahan daripada seperti hanya di tema ibadah kita keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang sama tadi dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Terbawa arus kenikmatan keindahan, kekayaan yang bisa kita dapat dalam dunia ini merupakan suatu arus cara hidup di dunia. Cara hidup di dunia. Dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bisa kita menjalani hidup dengan kenikmatan kita tersendiri. Suatu contoh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah lebih 2 tahun kondisi daripada COVID yang berkembang di dunia, bahwa kondisi itu mengatakan bahwa tidak mesti menjadi suatu kewajiban berkumpul dengan teman seiman untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita juga bisa kok. Kan begitu kira-kira. Itu melihat daripada arah daripada situasi yang terjadi. Sehingga maaf Bapak Ibu, ada yang sampai 1 tahun, hampir 2 tahun, rindu di tangan sendiri, sudah jarang bertemu. Itu merupakan suatu kenikmatan. Kenapa saya hidup, kenapa saya bahagia, walaupun saya tidak menyisihkan waktu saya untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di gereja. Kenikmatan-kenikmatan itu ada, tetapi itu sudahkah sesuai dengan kebenaran penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan? Itu makanya dikatakan bahwa harus pelangi melawan arus dunia, karena banyak yang kita jalani dalam kehidupan tidak sesuai dengan penyelamatan yang dijanjikan atau yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Ini sudah dipertegas. Dikatakan harus teliti apa yang kita lakukan. Terkadang Bapak Ibu, apalagi dalam kondisi situasi yang berat yang seperti sekarang ini, jangankan Bapak, jangankan Ibu, jangankan Makosok, tapi juga situasi yang banyak bingung dengan situasi yang terjadi di dalam roda perjalanan hidup masyarakat di zaman digital sekarang. Kenapa kita katakan seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kondisinya dari seluruh arah mata angin, hal-hal itu dari sesuai dengan perkembangan zaman itu. Orang banyak memanfaatkan situasi itu sesuai dengan ketidakbenaran sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita lihat bertemu alangkah indahnya dan baiknya
Tetapi sore sudah terlihat banyak bertebaran kata-kata yang berbentuk hoax. Pada harinya sudah muncul hal-hal yang tidak seturut dengan kebenaran. Maka terjadi suatu ini. Tetapi teman-teman saat ini mengatakan supaya kita teliti apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita betul-betul itu dapatkan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Ada suatu kejadian di baru-baru ini berbentuk ilustrasi Bapak Ibu. Satu keluarga yang bisa dikatakan mengajari anak-anaknya dengan berbentuk memotivasi. Jadi berbeda. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih mengingat, dan saya juga merasakan orang tua di kampung dulu melatih anak-anaknya dengan penuh kekerasan, melatih anak-anaknya dengan penuh situasi yang ada yang seperti ini. Contoh kalau paman datang dari keluar, silakan makan semua kumpul, sebelum siap nanti pulang kalau itu makan ke belakang dulu ya, kira-kira seperti itu. Datang keluarganya, lihat hari mana hari ini, biar kita makan sama-sama. Kalau ini namanya, kalau itu silakan. Nah, sehingga sebagai anak ini karena itu perhatian dulu dengan kondisi yang keras, bersembunyi inti-inti di belakang. Sesudah tamu ini selesai makan, baru anak-anak pada ngumpul lagi makan ayam yang dipotong itu tadi, tinggal kabungnya dan kakinya. Itulah untuk anak kita. Itu pelatihan orang tua terhadap anak-anaknya di zaman dulu. Sebelum perkembangan zaman bukan seperti itu lagi. Keluarga yang saya sebenarnya, dia selalu membuatkan suatu motivasi terhadap anak-anaknya. Dia selalu membuatkan mensupport bagaimana anak-anaknya itu supaya baik. Sekali 3 bulan, bapak ini selalu membuatkan surprise dengan anaknya. Dia membeli satu handphone untuk anakku yang sudah menyelesaikan PR-nya. Coba tunjukkan ke saya. Anak ini semuanya sudah menyelesaikan PR-nya. Apalagi situasi zaman dari sekarang. Oke, karena dia bertiga sudah selesai menyelesaikan PR-nya. Sekarang ini saya sudah membeli satu kali HP. Ini HP yang bagus ini. Siapa yang bisa mendapatkan HP ini nantinya? Maka HP kamu yang lama itu kembalikan ke bapak. Kamulah yang memakai HP yang cantik ini. Kira-kira begitu. Dan ini akan saya simpan di rumah opung kamu itu. Akan saya sembunyikan di rumah opung itu. Kamu tunggu di sini sebentar. Sehingga bapak ini tadi pergi ke tempat opungnya atau neneknya, disembunyikan bapak inilah HP kita. Maka dia pulang dan diberangkatkanlah anak bertiga tadi. Saya sudah meletakkan HP itu di tempat ruang tamu nenek kamu. Silakan kalian bertiga mencarinya di sudut mana atau di mana saya letakkan. Silakan cari dia berlomba. Siapa yang mendapatkan HP itu jangan bertengkar. Siapa yang mendapatkan HP itu nanti untuk dia lah HP yang harga 3 juta saja. Apa yang dia dikasih Tuhan? Anaknya ada 3 orang. Maka berlomba mereka. Anak pertama dan anak kedua langsung mempelajari seluruh rumah lemari atau seluruh kursi, sudut-sudutnya dicatat semua dan balik-balik gambaran di ruang tamu dari semua mereka cari sampai ke atas dekat atap. Ternyata Bapak Ibu, mereka berdua ini sudah bisa bercerai dan capek, tapi itu tidak terjadi. Maka si pertama dan yang kedua pulang ke rumah orang tuanya. Ayah, lu capek kami? Tidak ada. Kami dapatkan HP. Dia tidak mungkin juga mendapatkan itu, karena dia duduk seperti aja di sini.
Tak mungkin lah. Kami ada sudah prediksi warna nenek itu. Ada ketemu hari ini. Apa tidak di rumah pun ayah buat di situ nah. Tidak lama kemudian orang yang dikasih oleh Tuhan, maka si anak si bungsu itu tadi, kalau tidak salah, kira-kira kelas 1 SD, sebesar yang dipangku oleh ibu semua orang, dia duduk, dia datang membawa HP. Ini ayah, saya sudah dapat HP ini. Mereka terheran-heran. Mereka heran. Abangnya yang pertama mengatakan, macam mana kamu bisa dapat macam itu situ lagi? Dan mana kamu dapat? Yang kedua jadi seperti itu. Sehingga ayahnya yang bertanya, nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan HP ini? Ayah, saya dibuka dari situ. Di ruang tamu itu, di ruang tamu nenek itu, saya dibuka dari sini dan berdua. Saya diam-diam. Begitu abang berdua ini sudah pulang, mungkin ada SMS yang masuk, sehingga tempat sini oknum itu seperti itu. Mungkin bisa HP ini kedengaran suaranya seperti itu. Karena apa itu pun kalau kalau ada masuk SMS pasti ada hentakan sedikit kira-kira seperti itu. Begitu caranya ayah, maka saya dapat HP ini sekarang. Memang saya meneliti bagaimana dan caranya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan hal ini. Saya teliti di mana yang dicari oleh orang-orang tidak ada. Ternyata di tempat si nenek itu bunyi. Itu makanya saya dapat ini HP. Suara silent HP tadi yang begitu kecil menurut saya bahwa HP itu tadi digagal-gagalnya bunyi inna sihapul. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kira-kira seperti itu yang dikatakan kita menghadapi situasi era globalisasi yang terjadi sekarang. Bagaimana kita supaya bisa memakai diri kita untuk mencari kebenaran sesuai dengan yang dilakukan oleh Tuhan. Karena terus terang, dan saya yakin Bapak Ibu juga mendengarkan dengan kondisi yang beragam, ada yang bermacam-macam. Di sana berkata Tuhan, di sini berkata Tuhan, di sana berkata Yesus, di sini berkata Yesus. Yang mana yang benar? Karena banyak yang tidak sesuai dengan etika dan perbuatannya dalam perjalanan hidup. Maka Tuhan mempertegas pada saat ini, telitilah yang dilihat. Mari kita teliti yang didengarkan. Mari kita cermati apa yang kita saksikan bersama dengan uluran Tuhan, bersama dengan kemampuan kita, dengan Roh Kudus yang disertakan oleh Tuhan, agar kita bisa mendapatkan suatu keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu yang dikatakan dari ayat 3 dan dari ayat yang 4. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebenar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-baginya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menekankan apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuknya, situasi tangan apapun yang terjadi, bersekutulah tetap dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam seluruh pergumulan itu tadi, maka keselamatan yang dari Tuhan sesuai dengan kebenaran akan berpihak kepada kita yang mempercayainya. Dinyatakan tetaplah bersatu dengan Tuhan, telitilah dengan sesama, minta tuntunan Roh Kudus untuk setiap perjalanan hidup kita, dan kita akan terselamatkan oleh Tuhan yang menyayangi kita. Seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 2,
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita nyanyikan firman-Mu berkata. Nomor 057-TI-PRJ-angka-10-2021 Minggu 3 Oktober 2021 yang bertema minggu kita hari ini keselamatan dari Tuhan. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi atau pertanian masih tetap ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan akibat efek pandemi COVID-19. Statistik kehadiran pada minggu lalu berjumlah 26 orang. Titik atau pengumuman yang pertama, ibadah minggu sesuai dengan yang sudah diberitahukan di minggu-minggu yang lewat melalui warta jemaat, ibadah di masa yang normal ini berdasarkan peraturan pemerintah Satgas Penanggulangan Penularan COVID-19, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah minggu di HKI Penerangan mulai masuk pukul 11 dilayani pimpinan resort, unsur pimpinan jemaat atau BPH serta majelis HKI Penerangan. Kedua, himbauan diminumkan sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat penularan COVID-19 di negara kita di beberapa hari terakhir di atas ribuan orang setiap hari, maka dihimbau kepada seluruh jemaat agar kita semakin taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. 3. Surat keluar pimpinan Majelis Jemaat HKI Penerangan Jumat 1 Oktober 2021 telah berkirim surat ke pemerintah Kota Jambi, Bapak Wali Kota Jambi dan tembusan ke pihak-pihak terkait menyangkut rumah ibadah HKI Penerangan. Tidak mesti dibacakan, arsip akan dikirim ke WA Group HKI Penerangan. Mari kita tetap berdoa agar jemaat HKI Penerangan tetap dapat beribadah di gereja ini, memuliakan Tuhan dan saling mengasihi, aman dan nyaman ke hari yang akan datang agar tidak terusik dari pihak-pihak internal HKI dan pihak-pihak lain. Jadi perlu pada kami unang gabi merasa terusik neng ison ma alam barajo ma ono ini segala macam. Wujud yang ada saat ini kita pakai, kita syukurilah untuk kita beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Tak perlu pesan usul nomor 2 ini kita. Jadi kami berusaha, nak ikut pula kita merapat karena melihat waktu. Kami ada yang tahu praktiknya. Ya. Kami juga bukan mau mengharapkan supaya kami selalu menjadi pengurus, maaf Bapak Ibu.
Kalau saya tuliskan angka 16 dari sini, saya membaca 16. Kalau saya balikan aja dengan posisi Bapak Ibu yang duduk di situ, pasti Bapak Ibu harus membacakan angka 91. Jadi untuk itu, mari kita duduk bersama. Searah kita untuk menghadap Tuhan, kerajaan Tuhan, agar kita lebih diberikan lagi sekali perubahan dalam urusan apapun di dalam dunia ini. Ima sarah kami bermana. Mula-mula Tuhan memang di masuk karena ada utusan sesiapa sudah kita anak cari dulu maka semartut bagi dosa. Tidak ada yang lebih keras. Belum. Semua masih keras kekurangan. Jadi berusaha Tuhan bagaimana supaya kita mau bertahan di sini. Tapi bagaimana pun solusi yang terbaik itulah yang kami katakan saat ini. Asal berbohong hanya lebih pemuda dari besok. Kamu organisasi di Kristus dok menjahat di dunia. Masih tanya kita aman bertambah. Tambah-tambah apa? Mungkin di dalam seperti ini kita makin diuji iman kita. Di mana kita mau cari keselamatan itu? Dan ada yang tolong dibilang, guna-guna terjauh oleh seorang ini. Mungkin cara Tuhan ada rahasianya yang belum lagi kita selamat. Jadi di sana ini asal gogo kita selalu. Tapi yang ketimpaan khas hanya untuk majelis pengurus. Sama-sama kita pilih saling mana yang terbaik di dalam persekutuan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di mana beberapa kami sorti, untuk musik, untuk napokat renungan harian dan sehari soalnya kita pernah bola bersama sama di laporan keuangan tertulis Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pemasukan dalam minggu ini sudah terurai di situ, pengeluaran juga sudah tercantum di situ. Ada dari tambahan dari keluarga anak kecil, Manalo Imam, Lurus Lamora. Mereka menyampaikan pilihan bulanan untuk kami bukukan ke minggu yang akan datang. Ada disampaikan keluarga anak kecil, Manalo Lurus Lamora Rp150.000. Terima kasih buat keluarga. Makin ditambahkan berkat di yang menyampaikan pilihan bulanan sudah tercantum. Sama ucapan syukur makin berkati segala usaha pekerjaan keluarga. Rekapitulasi keuangan saldo kas hingga 24 September 2021 Rp16.897.100. Pemasukan Rp522.000. Pengeluaran kita 206 hingga saldo 1 Oktober 2021 Rp17.213.100. Pemasukan usaha harian kita masih sejuta 100. Di kas pembangunan saldo hingga 1 Oktober 2021 Rp6.602.000. Di kolom yang biru ini adalah harta dan milik HKI Pengarang. Kita semua memiliki ini. Mari kita doakan sebagaimana cara Tuhan agar hati keluarga anak kita gunakan nama Yesus terbuka hati untuk mengembalikan. Dan naholaki ibenta Joko narak demi anak naik. Saya lihat tuh penduduk debata asal terluka orang yang masih tidak karena itu milik kita sama-sama. Mungkin kita diuji saat ini ayat digenai di Ahmad dan di sini jangan kita berusaha walaupun di hari kau tak mau memuji Tuhan, Tuhan akan berbalas kasihan kepada kita. Ada dulu kita holok misalnya amanah jangan. Kalau pikir hari kita semua, ini yang memuji Tuhan dok, susah kita holok Tuhan sama makin memuji kita. Enak prosuk dulu lelah hari dalam jalan Tuhan memang bukan di dunia ini tempat kita yang layak. Patut tanya 27 anak bertamina, tapi kita berusaha untuk memotivasi diri kita untuk generasi penerus kita. Di mana kita kedewasaan kita menjadi orang tua. Menurut baik kita prinsipnya udah semua dana kita pakai di sudahlah. Makin generasi kita makin anjlok iman kepercayaan. Dan di tubuh apostelnya di sana ini Papa homi lantak ayas rohakat. Kalau itu dia. Asalias kita dia dokana, jadi dia sih kalau kata dokter sungguh sudah ceritanya proses. Rohak itu dia mengdoktrinnya. Yang baru pertama sekali datang bersama-sama dari HKI Pengarang. Kami rindu dan sangat mengharapkan untuk kita boleh bersama-sama di hari akan datang dan mengajak saudara kita supaya lebih dekat, lebih bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita hari ini dan selama-lamanya. Akhir kata kami sampaikan di sini di dalam ayat Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan
sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Akhir kata pimpinan jemaat, penghalalu serta majelis pakai penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersatu sambil mengumpulkan persembahan. Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka-cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang cukup
kita pulang membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom.